Ada kabar gembira nih untuk para KPM PKH, bahwasanya ada surat untuk pencairan PKH di tahap 3 untuk termin keempat. Nah, kira-kira surat pencairan ini meliputi untuk bank apa saja? Apakah semuanya akan dicairkan? Simak terus video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi gembira untuk para sobat YouTube semua yang merupakan keluarga penerima manfaat atau KPM PKH. Bahwasanya di awal bulan Agustus ini, alhamdulillah sudah ada kabar baik bagi para KPM PKH, yakni di mana untuk PKH tahap 3 di termin keempat, alhamdulillah surat pencairannya ini sudah turun. Kemungkinan kemarin sudah ada yang cair ya untuk di termin keempatnya. Nah, kira-kira di bank apa saja yang cair untuk termin keempat ini? Apakah semuanya akan dicairkan bagi yang belum cair? Simak video ini sampai akhir, jangan di skip agar tidak terjadi gagal paham. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada tema video kita kali ini. Nah, kabar gembira ini turun ya dari pusat, dari Kementerian Sosial, bahwasannya SK untuk pencairan PKH tahap 3 di termin keempat alhamdulillah sudah turun. Nah, ini berarti untuk PKH yang belum cair bantuannya di tahap 3 untuk termin 1, termin 2, termin 3 ini siap-siap akan masuk saldonya ke kartu KKS atau rekening Anda. Nah, bank mana aja ini yang akan dicairkan di termin keempat untuk tahap 3 ini? Nah, sebelumnya perlu diinformasikan kepada KPM PKH bahwasanya di tahap 3 ini memang pencairan PKH seperti di tahap sebelumnya, di tahap 2. Nah, tahap 3 ini untuk pencairan PKH ini dilakukan beberapa termin ya, jadi tidak secara serentak. Yang termin pertama ini ada sekitar 2,7 juta KPM yang cair bantuannya di 4 bank himbara, ya mungkin hampir merata di seluruh daerah, namun tidak semuanya. Jadi dari 10 juta KPM yang cair masih 2,7 juta KPM di termin pertama. Kemudian termin kedua ada sekitar 3,3 juta KPM. Kemudian termin ketiga ada sekitar 300.000 KPM. Dan untuk termin keempat ini yang cair ada sekitar 1.123.015 KPM. Nah, ini artinya masih ada sekitar 7.500.000 lebih ya untuk KPM PKH yang cair bantuannya di tahap 3 dari termin pertama hingga termin keempat. Nah, itu ya. Jadi artinya dari hampir 10 juta KPM PKH, jadi baru 76% yang cair bantuan PKH-nya. Nah, bagi yang belum cair, karena bersabar, karena kita juga masih menunggu di termin-termin berikutnya, yakni termin kelima dan seterusnya. Kalau di termin kedua yang lalu, ini sampai termin ke-11 untuk pencairan PKH-nya. Nah, untuk di tahap 3 ini, memang di bulan-bulan Juli kemarin itu juga masih dalam proses perbaikan data bagi KPM penerima bansos baik PKH, BPNT maupun BST yang belum valid datanya di DTKS. Kemudian untuk pencairan PKH tahap 3 ini sesuai dengan SK mulai termin pertama, termin kedua, termin ketiga, termin keempat. Ini yang dicairkan adalah KPM PKH yang didasarkan pada final closing sekitar tanggal 5 Mei tahun 2021 yang lalu.
Nah, untuk pencairan PKH tahap 4 nanti sama di bulan Oktober nanti ketika pencairan PKH ini nanti didasarkan pada final closing tanggal 10 atau tanggal 13 ya untuk pemutahiran terakhir tanggal 10, tapi untuk final closing tanggal 13 bulan Agustus ini nanti menentukan pencairan PKH di tahap berikutnya atau tahap 4, yakni sekitar bulan Oktober. Maka dari itu para KPM PKH yang mungkin baru hamil, pengurusnya, kemudian mungkin anaknya yang balita atau yang usia dini ini baru masuk SD, atau yang SD baru masuk SMP, yang SMP baru masuk SMA, atau yang sudah lulus, atau yang mungkin baru menginjak usia lansia, silahkan segera dilaporkan ke pendamping PKH-nya masing-masing. Karena mungkin saat ini di beberapa daerah memang karena masih pemberlakuan PPKM, pendamping PKH ketika akan memutahirkan ini terkendala mungkin tidak boleh melakukan kerumunan ya. Jadi mungkin ada beberapa daerah yang belum berani untuk melakukan pertemuan kelompok untuk memutahirkan anak-anak KPM yang mungkin sekolah yang naik jenjang seperti itu. Maka dari itu mohon aktif juga ya untuk KPM PKH untuk melaporkan setiap perubahan jenjang anak-anak KPM yang menjadi komponen PKH agar bantuan yang nanti akan dicarikan di tahap 4 ini bisa sesuai jumlah bantuannya. Namun untuk anak-anak KPM atau ART yang ada dalam keluarganya, jika belum masuk data PKH atau EPKH yang dikelola oleh pendamping, ini sayangnya tidak bisa ditambahkan oleh pendamping. Nah, ini ditambahkan melalui jalur yang lain, yakni melalui SIG NG offline yang ada di desa atau kelurahan. Dari operator desa atau kelurahan yang mengoperasikan SIG NG offline. Jadi diusulkan lewat aplikasi yang lain ya, bukan aplikasi yang dikelola oleh pendamping PKH. Nah, mungkin jadi mohon pengertiannya juga. Jadi kalau ada mungkin anaknya yang belum masuk sistem PKH-nya, misal punya 2 anak, yang satu SD, yang satu SMP, atau yang satu balita, yang satu SD. Ternyata balitanya belum masuk untuk bantuannya. Ini harap mohon maklum, mohon dimengerti, karena memang pendamping di saat ini, di aturan yang baru, ini tidak bisa menambahkan anggota rumah tangganya, misal balita tadi, ke aplikasi EPKH. Nah, jadi itu ya. Jadi yang terpenting sekarang yang naik jenjang dulu atau perubahan status KPM-nya. Nah, seperti itu ya Sobat YouTube. Nah, kemudian untuk PKH di tahap 3 termin keempat ini kita lanjutkan ke tema tadi, bahwa sekitar 1,1 juta KPM yang ada di surat SK pencairan termin keempat ini hanya untuk 3 bank Sobat YouTube, yakni Bank BNI, BRI, dan Mandiri. Nah, sayang sekali Bank BTN ini harus lebih bersabar lagi karena tidak ada di termin keempat ini. Ya, semoga saja di termin berikutnya, termin kelima dan seterusnya, ini semoga saja Bank BTN nanti akan di SK-kan. Nah, jadi untuk KPM PKH yang merasa bank penyalurnya BNI, BRI, dan Mandiri, ini siap-siap, namun tetap ya, lebih baik menunggu informasi dari pendampingnya masing-masing bagi yang belum cair. Jadi menunggu SP2D yang diterima oleh pendampingnya masing-masing agar mengetahui pasti apakah namanya ada di SK atau SP2D termin keempat tersebut. Untuk Bank BTN ini ya lebih bersabar lagi, tidak usah layaknya menuntut pendamping seperti menagih hutang. Nah, karena pendamping juga masih menunggu juga. Pendamping itu sebenarnya semuanya itu pasti senang kok melihat KPM itu cair bantuannya. Semuanya insya Allah juga merasa senang kalau ada KPM-nya yang juga senang ketika bantuannya cair. Nah, seperti itu ya Sobat YouTube. Saya doakan semoga semuanya cepat cair. Demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.